Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Ali akan mempresentasikan tentang analisis SWOT pada usaha sablon dengan saya sendiri, Ali Sofyan Rifai, yang akan menjadi narator kali ini. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu metode untuk menggambarkan kondisi serta mengevaluasi suatu proyek maupun bisnis berdasarkan faktor internal maupun eksternal, yang diantaranya terdapat strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity kesempatan maupun peluang, threat yaitu ancaman. Dimana strength sendiri yaitu seberapa kuatnya bisnis kita dibikin ya. Weakness itu kelemahan dalam bisnis kita. Opportunity itu peluang dimana bisnis kita bisa berjalan. Dan threat tentu saja ancaman maupun hambatan-hambatan yang memungkinkan terjadi dalam bisnis tersebut. Metode SWOT juga sering digunakan untuk evaluasi bisnis serta mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan untuk pemecah masalah. Ya, sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kami. Ya, silakan. Selanjutnya yaitu faktor internal. Yang pertama yaitu strike atau kekuatan. 1. Harga jual relatif rendah. 2. SDM yang masih dapat berkembang. 3. Pilihan barang masih bisa diperbanyak. 4. Tempat bisnis yang strategis. 5. SDM masih muda dan memiliki jaringan yang relatif luas. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. 1. Pengetahuan promosi masih kurang. 2. Manajemen stok masih belum baik. 3. Manajemen waktu SDM yang masih belum baik. 4. Model yang masih kurang untuk melengkapi fasilitas yang belum tersedia dalam bisnis. 5. Manajemen pengiriman membutuhkan banyak waktu. Kemudian yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu opportunity atau kesempatan. 1. Jangkauan pasar relatif luas. 2. Model bisnis fleksibel. 3. Sangat bisa mendatangkan sponsor. 4. Adanya kreativitas dan inovasi desain yang dijalankan dalam bisnis. 5. Kesempatan mengembangkan jaringan pemasaran. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. 1. Sangat mungkin ada pesaing baru. 2. Resiko dalam pengelolaan keuangan. 3. Ancaman tindak kriminal pencurian. 4. Ancaman fitnah dari pesaing. 5. Sangat mungkin pesaing memiliki harga yang lebih terjangkau. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian faktor internal dan eksternal. Yang pertama strength atau kekuatan, yaitu faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Yang ketiga ada opportunity atau kesempatan, yaitu faktor yang menjadi peluang dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu faktor yang menjadi ancaman dalam bisnis atau proyek yang sedang kita kerjakan. Keunggulan dari teknik sablon yang pertama bisa mencetak dengan jumlah yang banyak. Yang kedua, hasil relatif stabil. Yang ketiga, biaya cetak cukup terjangkau. Yang keempat, menghasilkan beberapa efek menarik seperti glitter, glow in the dark, timbul, mengkilap atau metalik. Yang kelima, fleksibel, bisa dianeka jenis permukaan bahan. Selain itu, banyak sekali yang berminat untuk mempelajari sablon karena teknik sablon ini mudah dipelajari dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar untuk memulainya bila dibandingkan dengan usaha percetakan
perusahaan lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi SWOT dalam kelompok kami, dalam bisnis kami. Yaitu pertama ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Yang pertama adalah strategi SO. Dalam strategi SO yang pertama adalah menambah forum komunitas jenis, melakukan kerjasama produsen sebagai persiapan di saat banyaknya orderan, melakukan promosi di lokasi bisnis, bisa memiliki komunikasi internal yang baik, menambahkan produk di sedang cari atau ramai di peminatnya. Yang kedua, strategi WO, memaksimalkan sosial media untuk sarana promosi, bekerjasama dengan jasa kurir, bekerjasama dengan sponsor, memperbaiki kualitas manajemen menjadi lebih baik, memaksimalkan website untuk menambah fitur informasi status pemesanan. Yang ketiga ada strategi ST, memperbaiki kualitas pelayanan, mempertahankan tanpa mengurangi kualitas, menerapkan promo tiap 3 bulan sekali, aktif melakukan promosi di berbagai media mana saja, meningkatkan kinerja pemasaran agar tidak kalah dalam persaingan. Yang terakhir ada strategi WT, memaksimalkan pelayanan antara konsumen dan pelaku bisnis, selalu menerapkan 3S, senyum, salam, sapa, menaruh kepercayaan antara pelaku bisnis, selalu melakukan evaluasi, mempererat kerjasama tim dengan melakukan bisnis. Berikut strategi SWOT yang bisa saya jelaskan, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya ada bisnis model canvas, yaitu ada key partner. Yang pertama ada toko pakaian, terus yang kedua ada distro baju, ketiga kurir, keempat sales, yang kelima toko sablon. Selanjutnya ada key activities. Yang pertama ada survei toko pakaian, kedua pembuatan desain, yang ketiga melakukan promosi, yang keempat melakukan labeling. Selanjutnya ada values preposition. Yang pertama ada menghasilkan produk yang harganya terjangkau. Yang kedua, desain produk yang tidak mudah luntur. Yang ketiga, menghasilkan produk yang berkualitas. Yang keempat, menghasilkan produk yang bervariasi. Selanjutnya ada customers relationship. Yang pertama, memberikan pelayanan yang baik terhadap customer. Yang kedua, melakukan transaksi secara COD atau cash on delivery. Yang ketiga, menjalin hubungan dengan customer melalui sosial media. Yang selanjutnya ada customer segment. Yang pertama anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua pelajar, laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga mahasiswa. Yang keempat orang dewasa. Selanjutnya ada key resource. Yang pertama ada karyawan, bagian produksi, bagian admin. Yang kedua ada rumah produksi dan gedung. Ketiga alat sablon yang canggih. Selanjutnya ada channel. Yang pertama sosial media, yang kedua komunitas olahraga, yang ketiga toko pakaian. Yang keempat penawaran secara langsung. Selanjutnya cost struktur. Yang pertama pembelian produk baju, yang kedua pembayaran gaji, yang ketiga pemeliharaan toko, yang keempat pembelian pulsa listrik, yang kelima internet. Selanjutnya revenue stream. Yang pertama ada transaksi penjualan baju, yang kedua transaksi jasa penyablonan. Sekian, terima kasih.